Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang renang gaya kupu-kupu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Arya Winata nomor absen 2, Faustarian Fulvian nomor absen 8, Ferry Ardiansyah nomor absen 10, Jufirta Setia nomor absen 14, Lintang Kusuma nomor absen 15, Natasha Amelia Putri nomor absen 24, Nazwa Zakiatul Ramadhani nomor absen 25, Sastania Venus Maharani Septiasa nomor absen 31, Yunizar Aulia Putri nomor absen 36. Materi yang didiskusikan mengenai renang gaya kupu-kupu. Yang pertama start, kedua gerakan tungkai, ketiga gerakan lengan, keempat pengambilan napas, kelima posisi tubuh saat di air, keenam gerakan pembalikan, ketujuh finish, kedelapan analisa kesalahan, dan kesembilan cara melatih masing-masing gerakan. Start. Teknik pertama dalam renang gaya kupu-kupu adalah teknik start. Teknik ini dimulai dengan posisi berdiri di atas balok start dengan tubuh sedikit membungkuk ke depan dan lutut ditekuk sedikit. Gerakan tungkai. Gerakan tungkai pada renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan cambukan kaki ke atas dan ke bawah. Cambukan ke atas merupakan gerakan recovery, yaitu dengan menggerakkan kaki ke atas hingga ke permukaan air. Cambukan dilakukan 2 kali untuk 1 putaran lengan gaya kupu-kupu. Cambukan ke bawah dimulai dengan melentingkan pinggang, lutut diluruskan, dan kedua kaki dicambukan dengan cepat ke bawah. Kelenturan pada sendi pergelangan kaki dan sendi lutut sangat menentukan hasil cambukan ke bawah. Gerakan lengan menangkap atau catch. Setelah masuk ke dalam air, lengan digerakkan keluar, lalu dilanjutkan dengan gerak menangkap. Gerak ini bersamaan dengan gerak cambukan ke bawah yang pertama. B. Meraih atau downsweep. Setelah gerak menangkap, gerak pergelangan tangan dan siku-siku sedikit membengkok ke bawah lalu keluar dan meraih air. C. Menarik atau insweep. Tangan ditarik ke dalam dan ke belakang di bawah kepala dekat badan. D. Mendorong atau upsweep. Gerakan ini dilakukan di akhir gerak menarik dengan mendorong lengan ke belakang dan mengeluarkan lengan dari air. E. Pemulihan atau recovery. Cara melakukan dengan mengangkat siku ke atas permukaan air dan memutar sendi bahu untuk memindahkan lengan ke depan. Pengambilan nafas. Cara pengambilan nafas saat renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan mengangkat kepala ke arah depan dengan menonjolkan bahu ke depan. Gerakan ini dilakukan pada saat kaki melengkung, tendangan ke bawah dan lengan mendorong ke belakang untuk keluar dari air. Posisi tubuh. Posisi dada menghadap ke permukaan air. Lalu secara bersamaan kedua belah lengan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayun ke depan. Sementara itu kedua kaki digerakkan ke bawah dan ke atas, seperti gerakan sirip ekor yang terdapat di ikan atau lumba-lumba. Berikutnya gerakan pembalikan. Membalik pada gaya kupu-kupu peraturannya hampir sama dengan gaya dada. Setelah kedua tangan menyentuh dinding bersama-sama, kemudian baru boleh membalik. Pantat dan kedua kaki yang telah ditekuk diputar ke samping hingga mendekati dinding. Tangan satu persatu dilepas dan diluruskan ke muka disertai gerakan bertolak yang kuat dari kaki pada dinding. Kemudian meluncur ke depan dengan sikap lurus dekat dengan permukaan air. Gerakan kaki boleh lebih satu dari gerakan sebelum gaya yang sebenarnya. Berikutnya finish. Perenang hanya menyentuh dinding finish dengan satu tangan, baik tangan kiri ataupun kanan sama saja. Kesalahan pada renang gaya kupu-kupu. 1. Posisi kepala. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah posisi kepala. Biasanya posisi kepala dalam gerak renang gaya kupu-kupu adalah melihat ke depan. Posisi tersebut justru bisa membatasi dan memperlambat gerak. Efek buruknya adalah bisa membuat tulang belakang cedera. Solusi untuk posisi kepala ini adalah Anda bisa melihat ke bawah dan ikuti garis hitam di kolam. Dengan melakukan cara ini, maka tubuh akan lebih santai atau tidak tegang. 2. Pengambilan napas terlalu banyak. Dengan melakukan teknik pengambilan napas yang terlalu banyak, maka kita bisa cepat lelah. Hal itu dikarenakan kita harus mengeluarkan energi tambahan saat menggerakkan leher dan tulang belakang untuk pengambilan napas. Sebaiknya Anda biarkan tubuh di dalam air dan regangkan dagu di atas air. Cara itu jauh lebih mudah dan tidak banyak mengeluarkan energi.
3. Pergerakan kaki yang salah. Ketika menggunakan gaya punggung atau dada, kaki berfungsi untuk mendorong ke depan. Namun, jika diterapkan pada gaya kupu-kupu, maka itu sia-sia. Untuk gaya kupu-kupu, tubuh bertindak layaknya sebuah baling-baling. Pergerakan menekuk lutut dan juga mendorong secara berlebihan bisa menguras energi. Solusi untuk pergerakan kaki di dalam gaya kupu-kupu adalah membuat tendangan kecil di dalam air. Pastikan kaki bergerak keluar dari air dan juga menghasilkan cipratan air di sekitarnya. Cara melatih gerakan. Yang pertama, posisi tubuh. Ketika melakukan teknik ini, posisi dagu berada di permukaan air. Lalu saat kepala berada di dalam air, bagian pinggul akan terangkat ke atas. Jika kepala berada di permukaan air, maka posisi pinggul akan turun ke bawah. Hal ini menimbulkan kesan seperti membentuk gelombang, posisi dada menghadap ke permukaan air. Yang kedua adalah gerakan tangan. Gerak tangan mengharuskan kedua tangan untuk direntangkan di depan tubuh. Posisi tangan harus selebar bahu dengan posisi siku ditekuk dan lebih tinggi dibandingkan tangan. Tangan digerakkan ke bawah dan diputar keluar sehingga membentuk huruf Y di depan tubuh. Yang ketiga, gerakan kaki. Posisi lutut kaki haruslah ditekuk sedikit. Gerakan kaki gaya kupu-kupu hampir sama dengan gerakan kaki gaya bebas, yaitu bergerak naik turun secara vertikal. Yang keempat, pengambilan nafas. Pengambilan nafas dilakukan dengan mengangkat kepala keluar dari dalam air. Posisi dagu di atas permukaan air. Usahakan untuk menarik napas dengan menggunakan mulut, lalu buang napas di dalam air melalui hidung serta mulut. Yang kelima, gerakan tungkai. Gerak tungkai pada renang gaya kupu-kupu dilakukan dengan cambukan kaki ke atas dan ke bawah. Cambukan ke atas merupakan gerak recovery, yaitu dengan menggerakkan kaki ke atas hingga ke permukaan air. 6. Gerakan lengan. Gerakan kedua lengan berputar ke atas lalu ke depan secara bersamaan. Lebih tepatnya, kedua tangan membentang kemudian menepak untuk mengayuh maju ke depan. 7. Pengambilan nafas. Gerakan mengambil nafas gaya kupu-kupu dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke atas. Gerakan ini dilakukan pada akhir gerakan menarik lengan atau pull dan awal gerakan mendorong atau push. Pengambilan nafas dilakukan dengan mengangkat kepala ke atas dan mengeluarkan nafas dilakukan di dalam air. Gerakan pengembalian. Cambukan ke atas merupakan gerak recovery, yaitu dengan menggerakkan kaki ke atas hingga ke permukaan air. Cambukan dilakukan 2 kali untuk 1 putaran dengan gaya kupu-kupu. Cambukan ke bawah dimulai dengan melentingkan pinggang, lutut diluruskan dan kedua kaki dicambukkan dengan cepat ke bawah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.